Bersama Asumi, apapun jadi. Apapun jadi. Fina ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka ad-darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Aku begini adanya, hormati keputusan. Aku tuh Pak Cip ini. Setelahnya saya Pak Cip. Enggak nambah kita. Iya. Enggak pakai lavatur. Lavatur tambah 1,5. Oh iya, ya. Iya. Pak Cip ya. Warung kopi Merapi. Oh iya, ambil souvenir. Sama Mana? Ini loh. Oh iya sih, Bang sih. kurang lembut dia ada anak gulai dia. Iya rara kene ya. Kak ngene ya karo kene yo. Bagus. Silahkan memilih tempat duduk.
ketua-ketua Forkom tingkat kelurahan di Kapanewon Cangkringan dan juga seluruh anggota ASUMI Kota Blitar yang kami hormati. Sebelum acara kita mulai, ini akan kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, beberapa sambutan, kemudian yang ketiga pemaparan dari Forkom UMKM Kapanewon Cangkringan, yang keempat nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian setelah itu ada tukar menukar cendera mata, kemudian nanti yang terakhir penutup. Bapak. Nah, ini saya sharing sedikit. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi wilayah Jogja ini karena daerah istimewa Yogyakarta, karena keistimewaan, nah itu kecamatan dirubah menjadi Kapanewon. Jadi nanti nah kalau di tempat Bapak Ibu kecamatan, nah seperti itu. Nah terus kemudian sebagai camat, nah di tempat kami ini Panewu. Nah, jadi nanti bingung Panewu ini opo, nah jangan produk UMKM. Buatan ya buatan. Nah, terus kemudian kalau sikcamnya, nah di tempat kami itu Panewu Anom. Jadi ada yang menyingkat Pak Nom, monggo sah-sah saja. Nah, tapi ampun kebablasan kalau ibu-ibu, nah gini kok. Ampun kebablasan, pakai tenggriong, ngendikan kali garwane tadi berkepanggih Pak Nom, wah sudah diamuk. Nah, jadi itu Panewu Anom. Nah, terus kemudian untuk kepala jawatan, nah kepala seksi di tempat kami itu kepala jawatan atau disingkat KAJA gitu aja. Nah itu kepala jawaban. Terus kemudian otomatis struktur di bawahnya berubah. Nah, kalau di kepala desa tempat Bapak Ibu, tempat kami itu dipanggil lurah, lurah. Nah, terus kemudian tempatnya itu kalurahan. Jadi tidak ada di tempat kami kepala desa. Nah itu yang membedakan, mungkin di tempat Bapak Ibu ada kelurahan. Nah tempat kami itu pakai A, jadi kalurahan. Jadi tidak kelurahan. Kalau kelurahan itu undang-undang desa, nah itu diisi oleh PNS ya. Nah di tempat kami itu kalurahan dan sebagai lurahnya itu melalui pilihan. Nah, pilihan. Terus kemudian untuk pejabat di bawahnya, nah itu Jogoboyo, itu kepala seksi pemerintahan. Nah terus kemudian ada ulu-ulu, itu kepala seksi pembangunan, dan ada kami tua. Nah kami tua itu kalau di organisasi undang-undang itu Kesmas, kesejahteraan masyarakat. Nah itu kami tua. Nah sebutannya seperti itu. Jadi nanti ampun kaget kalau seandainya habis tindak sini, tindak Gunung Kidul, terus kemudian Kulon Progo. Nah itu semua sama. Struktur organisasi menggunakan struktur kelembagaan keistimewaan diatur intern oleh Pemda DIY atau dari provinsi. Nah itu untuk melestarikan keistimewaan. Nah, karena kami juga mendapatkan dana keistimewaan di tingkat provinsi, ya, kemudian yang dilanjutkan ke kabupaten dan ke kelurahan-kelurahan. Terus kemudian untuk struktur organisasi kelurahan, nah nanti beda lagi kalau seandainya di kota. Jadi tempat Bapak Ibu kan ada pemerintah kabupaten, terus kemudian ada pemerintah kota. Nah, di tempat kami juga ada pemerintah kota itu Yogyakarta. Nah kalau di sana itu kecamatan itu Kemantren. Nah kemudian sebagai camatnya itu disebut Pak Mantri. Enggak tukang nyontek sana mantri suntik ya. Nah ini mantri tapi bukan sakit nyontek. Sakit Pak. Sakit Pak. Nah itu disebut Pak Mantri. Nah itulah keistimewaan menurut kami. Terus kemudian ada juga yang diatur kelembagaan, terus kemudian untuk struktur organisasi, terus kemudian kebudayaan. Nah itu bisa didanai dengan dana AIS. Terus kemudian dengan peningkatan masyarakat dan sebagainya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, itu sekilas tentang wilayah kami atau struktur kelembagaan di tempat kami. Nanti jangan
bingung lagi kalau seandainya di sini mungkin mendengar tadi yang kami sampaikan panewo itu opo, nah itu tadi sudah kami sampaikan sih. Apa kami harus menggunakan kapanewon, nih, karena itu sudah merupakan amanah dari Pergub, peraturan Gubernur DIY. Terus kemudian di bawah itu yang bertanda tangan ya panewo. Yang kami maksudkan seperti KTP dan sebagainya. Itu kita masih mengacu dengan aturan dari pemerintah pusat. Ini masih menggunakan camat dan sebagainya. Punya bakat untuk produksi tetap bisa berandal dengan menjadi McLaren tadi itu. Kita misalnya dengan menguasai IT bisa jualan secara online produk-produk teman kita. Harapan kita juga nantinya bergandingan tangan seperti tadi sudah disampaikan Mbak Ines ya, kebetulan di Kapanewon Cangkringan itu tadinya berdiri baru di tingkat Kapanewon. Waktu awal berdiri hanya 20 orang yang bertanya Mbak Ines ya. Kemudian berkembang dan sekarang sudah sekitar 50. Tetapi memang kalau terlalu banyak juga nanti juga repot, mungkin supaya lebih fokus juga selain itu kan adanya Pergub 26 tahun 2020 itu setiap kelurahan juga mendirikan forkom. Jadi harapannya dengan adanya forkom di tingkat kelurahan nanti juga akan bisa lebih fokus menggandeng yang ada di pelosok-pelosok. Jadi kalau saya Pak Hatun nyebut pelosok nggak apa-apa ya Mbak Ines ya, karena misalnya agak mendalam itu kalau ya kita mungkin agak jauh dari Kapanewon kan, mungkin kalau kegiatan Kapanewon terlalu jauh, jadi harapannya bisa cukup di tingkat kelurahan. Untuk meningkatkan setiap kegiatan yang ada di UMKM, kita juga di dinas mempunyai konsultan. Kebetulan saat ini kami mengajak konsultan kami di Kabupaten Sleman. Kebetulan kita mempunyai pusat pelayanan usaha terpadu. Jadi pusat pelayanan usaha terpadu itu merupakan kalau istilahnya kalau orang kesehatan puskesmas nih, tempat. Jadi tempat mengadu orang yang masih memerlukan tambahan ilmu, misalnya sakit lah, ibaratnya orang sakit bisa datang ke booth dan tidak kita batasi, semua orang monggo silahkan datang ke booth, mulai dari yang belum punya usaha sampai yang punya usaha ingin mengembangkan usahanya. Kebetulan di booth itu kita mempunyai konsultan, ada konsultan pemasaran yang nanti mungkin punya usaha ingin meningkatkan pemasarannya, nanti bisa konsultasi dengan konsultan pemasaran. Dan booth nanti akan mengajari petani itu bagaimana untuk mengolah lombok itu bisa awet, misalnya menjadi sambal tahun itu ya, yang awet di botol itu nanti kita selain sudah di produk botolan, nanti kita akan membantu juga untuk pemasarannya. Pak Camat itu iya, kalau Pak Camat datang itu manggilnya bukan Pak Camat, Pak Panewu, bukan Pak Uwu. Nah, orang Jawa senangnya kan diambil yang belakang. Pak Uwu. Berganti lagi setelah Jepang datang itu berubah jadi sicok, jadi saya mewakili sekaligus menjadi talanginatur para kadang Pak Panewu, karena dituakan walaupun saya belum tua. Pertama menyampaikan banyak-banyak terima kasih yang sudah diterima di tempat ini dengan baik. Sekaligus kami mohon maaf jika kedatangan kami merepotkan Bapak Ibu semua. Yang kedua, kedatangan kami ke sini secara rombongan yaitu ASUMI, Asosiasi Usaha Mikro Kota Blitar. Ini hanya seperberapanya Pak, karena totalnya ada 14.567, sehingga
Bedol desa. Iya. Alhamdulillah dengan niat keberangkatan tadi sore jam 8, ada yang jam 12 dari Blitar nyampe di tempat ini lancar, tiada halangan suatu apapun. Tujuan kami beserta rombongan datang ke sini Bapak, bahwa kami ingin pertama ingin silaturahmi, simbol dawuh para sesepuh sapa sing gelem silaturahmi bakal didawakne umure. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Amin. Yang kedua, kami ingin belajar pada Bapak Ibu, khususnya warga di Cangkringan, UMKM di Kapanewon, bagaimana cara memproduksi, mungkin dilanjut sampai ke pemasaran dan lain sebagainya. Yang jelas di Kapanewon ada sesuatu yang sangat-sangat berharga yang tidak kami atau yang tidak Kota Blitar miliki, atau bahkan Bapak Ibu dan kita semuanya yang dari Kota Blitar tidak dimiliki. Apa sesuatu itu? Yaitu kekuatan perjuangan Bapak Ibu yang ada di sini. Niat yang kuat yang menggembleng Bapak Ibu di sini, ini yang membuat kita semuanya tidak memiliki itu. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan Pak Panelu, bahwa di sini itu sangat terbatas. Akses dari pemerintah yang tidak bisa masuk ke sini. Misalkan pembangunan yang bersifat permanen, Pak ya, permanen, sehingga tidak seperti di daerah di luar sini. Seperti di kita semuanya bisa masuk, akses bahkan jalan usulan atau apa, nggak ada aturan yang merintangi. Tapi kalau di sini dirintangi oleh keterbatasan itu tadi, atau disebut KRB 3, kawasan rawan bencana. Kita maklum bahwa memang posisi di sini sangat dekat dengan Gunung Merapi, dan kita selalu mengikuti bagaimana Gunung Merapi ini erupsi. Dan keterbatasan yang diberikan pemerintah tidak lain dan tidak bukan untuk melindungi Bapak Ibu warga yang di sini. Namun hal itulah yang membuat Bapak Ibu mempunyai kekuatan sekuat baja. Begitu juga Bapak Ibu, Pak Panelu dan Ibu Woro di Blitar juga mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh warga Kapanewon, bahkan tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Apa itu? Yaitu disemayamkannya proklamator Bung Karno di Kota Blitar. Silakan Bapak Ibu, jika nanti ada waktu bisa berkunjung sekali ke Kota Blitar, sekaligus berziarah di makam Bung Karno. Walaupun tadi disampaikan Pak Panelu bahwa Pak Panelu ternyata juga sangat dibatasi. Kalau keluar kota tidak dijamin SPPD-nya. Itu yang saat nih Pak Camat, Pak Camat. Iya. Iya. Tapi tidak apa-apa, semua itu disyukuri saja, semua ada berkahnya. Sebelumnya saya juga di kecamatan, Pak, namun tidak lama, hanya 4 tahun 1 bulan. Kecamatan Sukoharjo salah satu dari kecamatan di Kota Blitar, karena di Kota Blitar hanya ada 3 kecamatan. Iya, hanya 3 kecamatan, sehingga di Jawa Timur kelihatannya hanya
Madiun dan Kota Madiun. Langsung saja nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Pemaparan dari Forkom UMKM Cangkringan. Di Forkom itu ada beberapa kategori usaha. Jadi ini ada food. Food itu sebenarnya nggak cuma keripik ya, ada juga dari olahan susu itu ada yogurt. Cuma sayang ini nggak hadir, nggak bisa hadir karena ada barangnya cuman yang mau ngantar ke sini itu repot. Terus sama itu ada juga madu deh, itu madu asli loh Ibu. Jadi benar-benar ternak. Mungkin Bapak Ibu tadi udah ada yang tester, mungkin Mbak Mila ada testernya nggak sih Mbak? Nggak ada ya? Biasanya kan pakai tester ya? Nggak ada testernya sudah laris. Nggak ada testernya sudah laris. Kita harapkan nanti kedepannya ini bisa berlanjut. Nggak enak testernya lo wis payu laris manis. Oh ini aja lah. Apa itu Pak Ketua? Layangan putus sekalian. Tali kunci pedot. Ini perkembangan layangan putus lagi ya. Iya. Yaudah nanti testernya aja nggih, langsung saja nggih. Oh, siap. Sudah sering dari Dewi tadi Untuk food sendiri tadi sudah ada minuman, terus sebenarnya ada jamu juga. Ada jamu itu dari jamu instan. Itu cuma itu tadi kita memang nggak, ini cuma perwakilan saja ya, kita nggak tampilkan semua. Nanti kalau kita tampilkan semua nggak muat nanti tempatnya. Untuk kedua ada kategori craft. Craft itu ada batik, ada tas rajut. Kebetulan kalau batik ini ada dua dari batik Badong itu di Penting Sari nggih. Penting Sari itu desa wisata Penting Sari. Mungkin ibu-ibu sudah tahu nggih, pernah dengar nggak? Desa wisata Penting Sari. Ini petani wanginya Silonistil sulfurea dari Gunung Halimun, Jawa Barat. Silonistil sulfurea. Kesat diapal nih. Saya bisa Pak, satu dulu. Silonistil sulfurea. Kok sulfurea? Spesies endemik dari Gunung Halimun, Jawa Barat. Dibudidayakan di sini. Monggo. Monggo. Nanti di sana dipelihara di tempat yang ada itu nih. Yang satu. Nanti yang satu buat. Ini spesies dari Gunung Halimun dan endemik. Di tempat lain ada. Namanya Asia. Namanya apa Bu? Silonistil sulfurea. Diregister tahun 1884. Ke kamera. Asia Sutra. Sudah? Mau. Pak Anton itu ada banyak spesies anggrek itu tempat lain spesies tertentu. Iku anak sopenan jebuk dhewe nggone Pak Anton. Instagramnya namanya Bare Lawang. Oke. Sing nge-like oleh gratis. Oke. Jadi mau ditambahi oleh-oleh khusus ini Pak. Keberatan karena di sini kan ada Batu mesti. Ora ngono lek gowo piye. Itu sampai berat. Oh. Jadi foto belum? Sudah. Oh, yang Cangkringan sudah mulai belum? Tepuk tangan. Aja oleh apa? Ya aku yang Semoga subur di sana, Pak. Jangan dijemur ya, Pak. Tukar langsung ya.
Tukar langsung. Nanti untuk perawatannya bisa direncanakan. Ya, tukar sekalian. Kalian monggo. Ini yang dari Asumi Kota Blitar, Asosiasi Usaha Mikro Kota Blitar. Tanpa hadap kamera. Hadap kamera. Nah. Produknya Asumi. Jadi ada satu terbang itu kita meskipun anak lulusan SD bisa jadi Bisa terbang. Mas foto lagi. Nah. Iya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Satu guys, gede yang guys. berikutnya yang untuk Bapak Kepala Dinas Perindustrian yang diserahkan oleh Pak Penewu. Monggo, ini jenisnya masih sama, Selonisto sulfurea. Selonisto sulfurea isolen aku. Diregister oleh Hadap Bu kamera. 1984. Oke. Halo Ayah. Halo Ayah. Matur nuwun. Nah, berikutnya dari Aku ketemu Ayah. Kamera. Ya. bakso serengatnya nggak ada. Oke. Jadi matur nuwun Pak Penewu, Bapak Kepala Dinas dua-duanya. Pedagang anggrek digital itu di kota yang di dekat Anggrek. Anggrekku namanya.